Salam Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, para pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan channel ini. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran firman Tuhan. Kali ini adalah ketika Roh Allah ada padaku bagian yang ketiga. Namun kali ini kita akan belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Jemaat di Galatia adalah jemaat yang sudah terbentuk. Karena apa? Karena pada waktu itu Tuhan Yesus banyak sekali melayani di daerah itu. Dan Galatia merupakan provinsi dari Romawi pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ini adalah surat, para ahli berkata ini merupakan surat sanggahan atau surat pembelaan, di mana di sana jemaat di sana ya tidak mengakui atau kurang mengakui kerasulan Rasul Paulus sebagai rasul Tuhan. Mesti ini ada latar belakangnya, karena mereka tahu bahwa dulu sebelum menjadi rasul dia banyak sekali membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya mereka meragukannya. Yang kedua, kasus atau masalah yang dihadapi adalah orang-orang Kristen yang ada di sana ya, mereka diharapkan harus mentaati hukum-hukum Yahudi. Dan yang ketiga yang dihadapi adalah orang-orang Kristen di sana tidak mentaati hukum apapun. Sebabnya surat Rasul Paulus itu isinya sangat tajam, sangat keras, dan sangat luar biasa menurut saya. Karena apa? Ya, di dalam khususnya di dalam Galatia pasal yang kelima ini, Rasul Paulus membedakan mana roh, mana daging. Ya, jadi dia membedakan itu. Kalau bukan karena roh Allah, tidak mungkin Rasul Paulus bisa melakukannya. Nah, hari ini yang kita pelajari adalah 9 buah roh. Dimana ketika orang itu sudah mengalami roh Allah dalam dirinya, maka roh Allah itu akan memunculkan 9 buah roh ini. Nah, apa saja 9 buah roh ini? Tentunya 9 buah roh ini sangatlah penting. Apalagi dalam kondisi kita sedang menghadapi COVID-19 saat. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Yang pertama adalah kasih. Ya. Kasih ini ada beberapa jenis yang kita kenal tentunya. Yang pertama adalah kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih agape adalah kasih yang memberikan nyawanya, sama seperti Tuhan ketika dia memberikan anaknya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu kasih. Itu yang dimiliki hanya Allah yang bisa memilikinya. Kasih ini kasih yang rela berkorban. Kasih ini yang kasih peduli. Inilah kasih yang Tuhan akan berikan kepada orang yang diurapi, orang yang dikaruniai roh Allah oleh Tuhan. Yang kedua, kita kenal kasih eros. Kasih eros adalah kasih kepada lawan jenis antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, kasih phileo. Kasih ini adalah kasih persahabatan antar teman, antar sahabat. Kasih sayang antar teman, antar sahabat. Yang berikutnya adalah kasih storge. Kasih orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tua. Nah, ini adalah jenis kasih-kasih yang dapat kita pahami dalam hidup kita. Tetapi kualitas paling tertinggi adalah kasih agape. Nah, kasih agape inilah yang akan Tuhan sediakan jika Allah bekerja di dalam hidup kita. Yang kedua, dari buah roh ini tadi, sukacita. Lawan katanya adalah sedih. Cenderung manusia itu kan sedih, ada apa-apa sedih, ada apa-apa sedih. Tapi Allah menyediakan sukacita. Yang dimaksud bukan sukacita yang ada dari luar, yang datang dari luar, tidak. Tetapi sukacita yang datang dari dalam diri kita karena roh Allah. Jadi sukacitanya itu sukacita yang alami, sukacita dari roh Allah. Nah, itu bisa kita dapat rasakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, damai sejahtera. Nah, bukan karena kita ini memiliki sesuatu, atau kita kaya, atau kita miskin, atau kita pintar, atau kita cerdas, tidak. Ada damai sejahtera yang datang dari dalam keluar, dirasakan oleh banyak orang.
Itulah damai sejahtera yang dimaksud. Hati penuh kedamaian apapun kondisi yang ada di luar. Jadi semuanya itu tidak dipengaruhi oleh apa yang ada di luar kita, tetapi apa yang ada di dalam kita oleh karena kuasa Roh Kudus. Kita kadang kehilangan damai sejahtera. Kondisi atau keadaan yang ada di sekitar kita, apalagi saat ini apa yang kita hadapi dengan COVID-19 ini, bisa jadi kita kehilangan damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran tingkat tinggi itu ya. Artinya apa? Kesabaran yang diberikan oleh Roh Allah kepada kita sebagai buah Roh itu dia berikan kepada kita. Karena pada dasarnya manusia itu tidak sabar. Banyak kita temui atau bahkan diri kita sendiri mengalami ini. Tapi ketika ada Roh Allah dalam diri kita, Allah memunculkan kesabaran yang sangat luar biasa. Kesabaran yang diberikan oleh Allah kepada kita sama tidak diberikan atau tidak datang dari sekitar kita, ya. Tantangan, kesabaran menghadapi tantangan, kesabaran menghadapi kehidupan, kesabaran menghadapi orang lain yang ada di sekitar kita, memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Kelima, kemurahan. Kemurahan ini orang yang murah sekali, orang yang tidak hanya sekedar dia bisa memberi secara materi, dia juga bisa memberi waktunya, ya, untuk orang lain, untuk siapapun. Ada kemurahan hati yang sangat luar biasa, yang tidak dipengaruhi oleh apapun, ya. Kadang-kadang kan kita bertemu dengan orang murah hati itu karena ada yang baik. Oh, ini baik sama saya, jadi saya murah hati. Tidak. Tapi kemurahan hati yang diberikan oleh Roh Allah kepada kita untuk kita bagikan kepada orang lain. Entah itu bentuknya materi, memberikan dukungan, semangat, doa, apa saja yang bisa kita kerjakan sehubungan dengan kemurahan hati. Sebab Tuhan katakan, hendaklah kamu murah hati karena aku murah hati. Orang yang bisa, ya, yang diurapi oleh kuasa Allah, orang ini pasti memiliki kemurahan hati. Karena apa? Karena Roh Allah yang mengerjakannya, Roh Allah yang melakukannya di dalam diri orang itu. Yang keenam, kebaikan yang muncul dari dalam, yang dikerjakan oleh Kudus, bukan karena usaha kita, ya. Jadi kita ini baik bukan karena kita berusaha untuk baik, tidak, tapi kebaikan yang dari dalam, yang dianugerahkan atau diberikan oleh Allah, yaitu buah-buah roh ini tadi. Salah satunya adalah baik. Baik bukan karena, ya, oh, orang itu baik pada saya harus baik sekali sama saya baik. Bukan itu, tetapi kebaikan yang dari dalam, yang tidak bisa dinilai oleh apapun. Ini adalah pemberian daripada Roh Allah kepada kita. Yang ketujuh, kesetiaan. Ini hal yang sangat penting, ya. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, Allah sangat memerlukan ini. Itu sebabnya Dia berikan itu kepada kita supaya kita setia. Kita setia kepada Allah, setia kepada siapa saja, entah suami atau istri, setia kepada orang tua, kepada siapapun, atau kita setia melayani, setia melakukan aktivitas kita. Nah, ini yang Allah rindukan. Oleh sebab itu Dia berikan kepada kita. Kesetiaan ini, ya, tidak datang dari luar juga, yang ada di sekitar kita. Oh, karena dia setia kepadaku maka aku setia. Tidak. Tetapi kesetiaan yang datang dari dalam, yang diberikan oleh Roh Allah kepada kita. Itu sebabnya kita menjadi orang yang setia. Kesetiaan kita terjamin, ya. Karena apa? Karena ada kuasa Allah di dalamnya bekerja. Yang kedelapan, ya, kelemah lembutan, ya. Banyak kan orang kita temui orangnya kasar, kadang kalau bicara tidak beraturan, ya. Tetapi kalau ada Roh Allah, maka kelembutan itu muncul, ya, dari sikap, perkataan, dan perbuatan. Kelemah lembutan, itu yang Tuhan mau. Yesus berkata, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan murah hati, ya. Jadi kalau kita kurang lemah lembut, ya, kita minta Roh Tuhan itu bekerja. Dialah yang akan berikan kelemah lembutan kepada kita. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Manusia pada dasarnya tergesa-gesa, terburu-buru, kurang penguasaan diri, serba gerasa-gerusu, orang Jawa bilang begitu, ya. Jadi Allah memberikan itu ketika Roh Allah ada pada kita, kita memiliki kemampuan untuk menguasai diri kita sendiri, untuk melihat keadaan yang ada di sekitar kita yang memungkinkan untuk tidak penguasaan diri, tapi Allah berikan itu kepada kita
sehingga kita mampu menguasai diri kita menghadapi situasi atau keadaan sama seperti yang saat ini kita hadapi. Mungkin usaha kita, para saudara-saudaraku, ya rekan-rekan yang mungkin Anda sekarang adalah seorang pebisnis atau Anda sekarang adalah seorang pengusaha. Ya, kalau Anda kurang memiliki penguasaan diri, ya minta agar roh Allah itu memenuhi supaya memiliki penguasaan diri dalam diri kita, ya, sehingga apapun yang terjadi, entah perusahaan kita, usaha kita mungkin ya sedang menghadapi goncangan yang sangat luar biasa. Ada banyak orang saat ini sedang menghadapi goncangan yang luar biasa. Nah, ini pentingnya ya, 9 buah roh ini ada pada kita, dan penguasaan diri itu penting sekali. Itu sebabnya Allah itu berikan kepada orang yang diurapinya, kepada orang yang dia penuhi oleh kuasa Roh Kudus. Tidak ada hukum yang menentang semua itu. Karena apa? Sesungguhnya semua orang membutuhkan itu, gitu loh. Nah, kita bersyukur ketika kita ada di dalam Tuhan, semua ini ada. Tinggal bagaimana kita ya memintanya kepada Tuhan. Kita harus minta buah-buah roh ini. Karena buah-buah roh inilah yang akan melawan kedagingan kita, yang akan melawan keangkuhan kita, yang akan melawan kesombongan kita. Nah, 9 buah roh ini kalau bekerja, kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Dan Tuhan akan memberikan itu kepada kita kalau roh Allah ada pada kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, nah semua ini Tuhan akan berikan dengan tujuan agar kita tidak menjadi batu sandungan, agar kita tidak menjadi cemoohan orang-orang sebagai orang percaya ya. Yang pertama, batu sandungan di mana? Terhadap pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, agar pelayanan itu tidak dicemooh orang. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, para pemirsa, kita memimpin pujian atau kita sedang berkhotbah, tetapi apa? Kita dicemooh orang. Karena apa? Karena buah roh itu tidak muncul dalam hidup kita. Yang datang kita khotbah daging. Kita melayani Tuhan, kita melayani hanya mengandalkan, dan air yang keluar dari semua akhirnya jadi bahan cemooh orang lain ya. Yang kedua, terhadap keluarga ya. Karena keluarga itu ingin melihat ya kehidupan atau buah-buah roh ini dalam hidup kita. Ya, mereka melihat kita rajin ibadah, kita rajin berdoa, kita rajin puji Tuhan. Tapi apa yang mereka lihat kalau buah roh ini tidak muncul? Ya, nama Tuhan akan dipermalukan. Itu sebabnya Tuhan mau memberikan itu kepada kita kalau kita ada dalam pengurapannya. Yang terakhir, terhadap lingkungan, masyarakat di mana kita tinggal, ya. Kita menjadi teladan di sana. Kita menjadi tolak ukur di sana. Orang akan datang untuk meminta pendapat, meminta ide kepada kita. Karena apa? Mereka lihat ada buah roh yang muncul dari dalam diri kita. Kita sabar, kita setia, kita memiliki kasih yang luar biasa. Itu sangat menjadi berkat ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat. Firman Tuhan kali ini memberkati kita semua agar kita hidup di dalam Tuhan. Ibarat orang tuh kalau berenang ya, jangan hanya kaki saja masuk, tapi menyelamlah lebih dalam lagi sampai roh Allah itu bekerja dalam hidup kita, dan dia akan memunculkan buah-buah roh ini untuk melawan hal-hal yang daging. Karena hal yang daging itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Memang kita manusia, kita terbatas. Itu sebabnya kita butuh roh Allah dalam hidup kita. Jadi ketika roh Allah ada padaku, dialah yang akan memunculkan 9 buah roh itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, apapun yang kita hadapi saat ini, kita bersyukur. Karena Tuhan mengasihi kita di tengah kondisi seperti ini. Dan buah roh yang muncul, Tuhan berikan kepada kita.
kasih banyak untuk firman Tuhan. Biarlah roh Allah itu ada pada kami, supaya 9 buah roh itu muncul di dalam kehidupan kami. Kami manusia, kami terbatas Tuhan, tapi kami percaya ketika roh Allah ada pada kami, 9 buah roh bekerja dalam hidup kami, kami akan mampu menghadapi kondisi yang terjadi saat ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan. Berkati seluruh pemirsa yang mendengar, yang menonton channel ini. Berkati, urapi mereka semua dari kuasa Allah. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, para pebisnis, para pengusaha. Tuhan, Engkau memberkati, melindungi usaha pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan mereka kesabaran, berikan mereka penguasaan diri menghadapi usaha pekerjaan mereka yang sedang goncang saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Para umat-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun berada, Tuhan, Engkau melawat, menjamah mereka. Engkau munculkan 9 buah roh ini dalam hidup mereka, supaya hidup kami semuanya menjadi berkat bagi banyak orang. Pekerjaan Tuhan tidak dicela, pelayanan kami tidak dicela, apa yang kami kerjakan tidak dicemooh, karena kuasa dari roh Allah ada pada kami yang memunculkan buah-buah roh itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba berhenti berbicara, tapi biarlah kuasa firman Tuhan berbicara di dalam setiap hati kami yang nonton, yang mendengar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami. Haleluya.